Di sebuah hutan hijau yang damai, hiduplah seekor kelinci kecil bernama Lulu. Lulu memiliki bulu putih lembut, telinga panjang, dan mata bulat yang selalu berkilau. Setiap pagi, Lulu melompat-lompat riang menyapa burung-burung, tupai, bahkan semut-semut kecil. Ada satu hal yang membuat Lulu istimewa, ia selalu berdoa sebelum melakukan apapun. Saat bangun tidur, Lulu berbisik pelan, Alhamdulillahilladzi ahyana bada ma amatana wa ilaihi nusyur, artinya segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan hanya kepadanya kami kembali. Doa itu membuat Lulu merasa hatinya hangat dan penuh semangat. Teman-temannya sering heran, Lulu, kenapa kamu selalu berdoa? Lulu tersenyum manis dan menjawab, karena doa membuat hati kita tenang. Doa juga membuat Allah selalu melindungi kita. Meskipun Lulu kecil, ia percaya doa adalah kekuatan yang besar. Dan hari itu, doa-doanya akan segera diuji. Suatu siang, Lulu dan teman-temannya, Tommy si tupai dan Pipi si burung pipit, berkumpul di bawah pohon besar. Mereka membawa kacang, wortel, dan biji-bijian untuk makan bersama. Saat Tommy hendak langsung melahap kacangnya, Lulu menahan, "Tunggu, Tommy. Kita baca doa dulu." Tommy menggaruk kepala, "Doa lagi? Perutku sudah keroncongan." Pipi ikut tertawa kecil. Lulu tersenyum, "Kalau kita berdoa, makanan jadi lebih berkah." Lalu Lulu menengadahkan tangannya kecil dan membaca doa. Allahumma barik lana fima razaktana wa cina, adzaban nar. Artinya, "Ya Allah, berkahilah rezeki yang Engkau berikan kepada kami dan lindungilah kami dari siksa neraka." Tommy dan Pipi pun mengikuti. Setelah itu, mereka makan dengan hati senang. Ajaibnya, meski makanan mereka sedikit, semua merasa kenyang. Tommy terkejut, "Wah, benar kata Lulu. Doa membuat makanan jadi cukup untuk kita semua." Hari berganti malam. Lulu berbaring di sarangnya yang hangat. Angin berhembus pelan, dan suara jangkrik terdengar di sekitar hutan. Lulu menutup mata sambil membaca doa tidur. Bismika Allahumma ahaya wa bismika mat. Artinya, dengan nama MU ya Allah aku hidup, dan dengan nama MU aku mati. Doa itu membuat Lulu merasa aman. Ia yakin Allah akan menjaganya hingga pagi. Sementara itu, Tommy dan Pipi yang belum terbiasa berdoa sering gelisah saat tidur. Mereka bermimpi buruk dan sering terbangun di tengah malam. Keesokan paginya, mereka mendatangi Lulu. "Lulu, kenapa kamu selalu terlihat nyenyak saat tidur?" tanya Pipi. Lulu menjawab lembut, "Karena aku selalu berdoa sebelum tidur. Doa itu membuatku merasa dijaga oleh Allah." Sejak itu, Tommy dan Pipi mulai menirukan doa Lulu sebelum tidur. Malam mereka pun menjadi lebih tenang. Suatu hari, Lulu dan teman-temannya memutuskan pergi jauh ke hutan untuk mencari buah segar. Sebelum melompat pergi, Lulu berkata, "Ayo kita berdoa dulu sebelum bepergian." Lulu membaca doa dengan suara pelan tapi jelas. "Subhanalladzi sakkara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin. Wa inna ila rabbina lamunqalibun." Artinya, Maha suci Allah yang telah menundukkan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Tommy dan Pipi ikut mengulang doa itu. Mereka pun melompat riang dalam perjalanan. Sepanjang jalan, meski ada batu tajam dan ranting berduri, mereka selalu merasa tenang. Tiba-tiba seekor ular melintas di depan mereka. Tommy dan Pipi kaget, tapi Lulu berkata tenang, "Jangan takut, kita sudah berdoa. Insya Allah Allah akan melindungi kita." Dan benar, ular itu hanya lewat tanpa mengganggu. Hari itu, kabar menggemparkan datang ke hutan. Seekor serigala lapar masuk dan mulai mencari mangsa. Semua hewan panik. Tommy berlari ke rumah Lulu. "Lulu, apa yang harus kita lakukan?" Serigala itu besar dan menakutkan. Lulu memang merasa takut, tapi ia tidak panik. "Kita berdoa dulu, minta perlindungan Allah," ucapnya dengan suara tenang. Ia mengajak teman-temannya membaca doa. "Allahumma inna luka fainuhurihim wa na'udzubika min sururihim." Artinya, "Ya Allah, kami letakkan Engkau di hadapan mereka dan kami berlindung kepada MU dari kejahatan mereka." Setelah berdoa, hati mereka terasa lebih berani.
Mereka bersembunyi di balik semak sambil berharap pertolongan Allah datang. Serigala itu mendekat, suaranya menggeram. Semua hewan menahan napas. Lulu berbisik, "Tenang, Allah bersama kita." Tiba-tiba, terdengar suara manusia mendekat. Ternyata ada pemburu yang lewat sambil bersiul keras. Serigala itu ketakutan mendengar suara manusia dan segera kabur meninggalkan hutan. Tommy melompat kegirangan, "Kita selamat." Serigala itu pergi. Pipi meneteskan air mata lega. Lulu tersenyum. "Lihatlah, doa kita dijawab oleh Allah. Pertolongan bisa datang dengan cara apa saja." Sejak itu, hewan-hewan semakin percaya pada kekuatan doa. Beberapa hari kemudian, Pipi sakit karena kehujanan. Ia menggigil di sarangnya. Lulu datang menjenguk dan berkata lembut, "Jangan khawatir, Pipi. Aku akan berdoa untukmu." Lulu membaca doa. "Allahumma rabbanas, adzibil basa, isifianta asisiafi, la sifa ila sifauka, sifan la yugadiru sakama." Artinya, "Ya Allah, Tuhan seluruh manusia, hilangkanlah penyakit ini. Sembuhkanlah, Engkaulah yang Maha Penyembuh. Tidak ada kesembuhan selain kesembuhan MU, kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit." Tak lama setelah itu, Pipi mulai merasa lebih baik. Ia tersenyum, "Terima kasih, Lulu. Doa dan perhatianmu membuatku kuat lagi." Hari-hari berlalu. Kini bukan hanya Lulu, tapi semua hewan di hutan sudah terbiasa berdoa dalam kehidupan mereka. Mereka berdoa sebelum makan, sebelum tidur, saat bepergian, bahkan ketika sakit. Lulu bahagia melihat teman-temannya semakin dekat dengan Allah. Ia berkata, "Doa bukan hanya kata-kata. Doa adalah tanda cinta kita kepada Allah. Doa membuat hati kita tenang dan selalu merasa dilindungi." Sejak hari itu, Lulu dikenal bukan hanya sebagai kelinci kecil yang ceria, tapi juga teladan yang mengajarkan kekuatan doa. Dan setiap malam, sebelum tidur, Lulu selalu tersenyum sambil berbisik, "Alhamdulillah, terima kasih ya Allah." Tamat.